wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq lidral tidquli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Suud selaku Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah ranting Sekaran. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah dan semua undangan baik dari pimpinan ranting secabang Sugio. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sekaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan masih tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita ditunjukkan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan apa yang bawanya ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja untuk mengawali acara kajian unggulan Ramadan bersama pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio yang kita laksanakan pada sore hari ini. Rangkaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kurma kajian unggulan Ramadan bersama pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara kurma atau kajian unggulan Ramadan bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Sugio bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Sekaran, yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis. Kepada Bapak Suud yang kami hormati dari pimpinan Majelis Tabligh Kabupaten Lamongan, kepada segenap pimpinan dan anggota cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio yang kami hormati, serta segenap undangan dan para jamaah sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini, sampai sore hari ini
kita bisa insya Allah dalam ketaatan menjalankan ibadah siam Ramadan sekaligus menghadiri acara kurma kajian unggulan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana dengan teladan beliaulah kita semuanya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini kami mewakili saking PRM Sekaran. Pertama, mengucapkan selamat datang kepada semuanya saja, baik Bapak Suud maupun teman-teman dari Pemuda Sugiyo dan para jamaah sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pimpinan ranting, pimpinan cabang pemuda telah memberikan kesempatan kepada kami, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ditempati sebagai acara kurma dalam kegiatan bukber kali ini. Kami atas pimpinan ranting Sugiyo, pimpinan ranting pemuda maupun pimpinan ranting Muhammadiyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami di dalam menyambut sampean semuanya, menyiapkan tempat, masjid maupun nanti hidangan saat takjil maupun berbuka kok kurang berkenan di hati sampean semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua kalinya saat ini kita semuanya ada di pertengahan, hampir pertengahan dari bulan Ramadan. Insya Allah saat ini kita pada hari yang ke-13. Kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia. Di sini banyak keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Maka saya pribadi mengajak pribadi saya dan para hadirin sekalian, mari kita optimalkan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan Ramadan tahun ini. Karena ketika kita saat ini masih hidup di bulan Ramadan dan sehat, berarti Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Pertama, untuk menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua adalah untuk mencari, untuk mengumpulkan bekal yang sebesar-besarnya, mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena kita hidup adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan salah satu bentuk dari ibadah adalah kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu ibadah-ibadah yang makdo maupun ibadah-ibadah yang ghairul makdo, senantiasa diterima, dan doa-doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan di bulan Ramadan juga diijabah oleh Allah Ta'ala. Demikian sedikit sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki sambutan yang kedua, sekaligus nanti informasi kegiatan organisasi pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo kepada Mas Kafid. Beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Suud, Sekretaris Majelis Tabligh PDM Lamongan, yang sore hari ini menjadi narasumber pada kajian unggulan Ramadan BCPM Sugiyo. Yang kami hormati rekan-rekan
pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo, yang kami hormati teman-teman dari pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah se-cabang Sugiyo, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah sekarang, pimpinan ranting Aisyah, Nasiah, yang kami hormati pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah serta IPM ranting sekarang, serta Bapak Ibu tamu undangan kajian unggulan Ramadan PCPM Sugiyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kenikmatan itu ada dua kenikmatan yang insya Allah harus kita syukuri pada sore hari ini, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Kenapa dua nikmat itu sore hari ini yang harus paling kita syukuri? Karena dengan adanya nikmat sehat tentunya kita bisa menjalankan kewajiban kita di bulan yang penuh hikmah ini, yakni puasa Ramadan, yang pada sore hari ini sudah memasuki ke hari ke-13. Alhamdulillah kita sudah melampaui 12 hari. Mudah-mudahan di hari yang ke-13 ini nanti kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai berbuka. Karena tidak ada yang berani menjamin di hari yang ke-13 ini nanti kita akan berhasil melaksanakan puasa sampai nanti berbuka. Nikmat yang kedua adalah nikmat sempat. Secara tidak sadar bahwasanya Allah telah memberikan nikmat ini kepada kita sehingga kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Sehingga mungkin masih ada yang bekerja, mungkin masih ada yang di dalam perjalanan, sehingga sampai detik ini belum bisa bergabung bersama kita untuk belajar ilmu, menimba ilmu dari rangkaian acara kabarmu ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliaulah melalui ajaran dinul Islam kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin tamu undangan acara kajian unggulan Ramadan PCPM Sugiyo. Pertama, saya mewakili dari teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara, atas kehadiran kawan-kawan pada sore hari ini untuk menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Karena tanpa dukungan panjenengan semua, tanpa dukungan dari teman-teman yang ada di tingkat ranting secabang Sugiyo, insya Allah kegiatan ini juga tidak bisa kami lakukan. Apalah artinya kami menyelenggarakan kajian-kajian tetapi yang hadir tidak ada. Jadi dengan kehadiran saudara-saudara, rekan-rekan semua pada sore hari ini merupakan satu support buat kami, merupakan dukungan yang sangat penting bagi kami untuk melaksanakan keberlangsungan organisasi kami, yakni Pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya kami mewakili teman-teman dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan ranting Muhammadiyah sekarang beserta Aisyah, Nasiah, Pemuda, IPM yang telah berkenan kami tempati, yang telah merelakan masjidnya ini untuk kami singgahi sebagai tempat pelaksanaan kajian unggulan Ramadan. Kemarin teman-teman ketika rapat sempat memikirkan kalau kita kajian Ramadan ini ditempatkan di ranting yang kecil, insya Allah belum bisa. Berarti sekarang ini merupakan salah satu ranting yang besar, ranting yang mampu, yang kami rasa mampu untuk kami tempati baik dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan
kajian ini nanti dapat bermanfaat, dapat menambah hikmah, kelancaran semua apa yang direncanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah sekarang. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada pimpinan ranting Muhammadiyah sekarang, yang mana bila mana kedatangan kami ini cukup menyita waktu panjenengan semua. Jadi mulai dari menyiapkan tempat, menyiapkan kebutuhan sarana prasarana, khusus nanti juga ada harus menyediakan takjil dan buka puasa. Kami mohon maaf bila mana memang kedatangan kami ini cukup menyita waktu panjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan ini nanti dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya biar nanti waktunya lebih maksimal untuk Ustadz, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi keorganisasian. Untuk kegiatan Ramadan di bulan ini tanggal 8 Mei nanti kami BCPM Sugio juga melaksanakan kegiatan yang sama seperti sore ini, yakni kajian unggulan Ramadan yang dilanjutkan dengan iktikaf. Nanti sampai sahur, ba'da subuh baru pulang. Jadi monggo teman-teman baik yang di tingkat ranting, tingkat cabang ikut serta mensukseskan kegiatan kita di tanggal 8 hari Ahad tanggal 8 Mei tahun 2021 bertempat di Ranting Singgang. Jadi mohon dukungan panjenengan semua, mudah-mudahan besok pesertanya juga bisa sebanyak ini sehingga menambah semangat kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan kami rencanakan di tahun-tahun selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sambutan singkat yang dapat kami sampaikan mewakili teman-teman dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan sekaligus informasi kegiatan organisasi. Ya, kami tegaskan kembali bahwa insya Allah tanggal 8 Mei pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio juga akan mengadakan kegiatan seperti ini bertempat di pimpinan ranting Singgang. Ya, dan maka dari itu untuk seluruh pimpinan ranting sebagai persiapan juga untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan kurma sekaligus nanti dilanjut iktikaf. Ya. Memasuki acara inti yaitu kurma kajian unggulan Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Suud selaku Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Niki kula kok ndredeg nggih.
jamaah kan. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sonten iki kita dihadiraken dening Allah. Dihadiraken dening Allah. Mboten jenengan sing dugi mriki, tapi Allah yang memanggil. Setuju to mboten? Melalui pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugiyo. Nek kula ningali ngeten iki, masa depan Islam terkhusus Muhammadiyah niku masih panjang niki. Nggih to? Wonten sing alit, wonten sing remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak mulai tua nggih. Saya sangat senang dan gembira. Berarti masa depan masih panjang insyaallah. Seneng to mboten? Amal panjenengan benjing dilanjutaken kali cucu-cucune anak-anake, seneng to mboten? Dados mboten mandek ten jenengan tok, dilanjutaken. Amal soleh panjenengan dilanjutaken kali generasi anak cucunipun termasuk pemuda Muhammadiyah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya berterima kasih diberikan kesempatan ya, untuk hadir di sini menyampaikan sesuatu. Niki kula 5 hari agak terganggu tenggorokan. Ayat 2 ayat ingkang kula waos wau ten ngene surat As-Saff kali ten ngene surat Al-Baqarah. Niku tafsire ngeten, mboten terjemahane nggih. Allah ngutus rasulnya untuk membawa risalah, membawa kebenaran, dan akan memenangkan di atas agama-agama lain. Dados tiyang beriman iku mboten usah wedi. Panjenengan iki mboten usah wedi, mboten usah gelisah. Menghadapi napa mawon mboten usah gelisah. Jenengan kula niki pun dipastikaken dening Allah akan memperoleh kemenangan. Di ayat yang pertama saya baca dan yang kedua itu menyebut orang-orang beriman. Jadi gak usah khawatir biaya anak, gak usah khawatir masalah keluarga. Sebesar napa mawon masalah niku pasti bisa diselesaikan. Terbukti toh nggih? Jenengan gak ada masalah gede ini kaya apa? Karena kita ini menyandang identitas yang beriman pasti akan selesai. Termasuk sing pemuda niku, masalah nggih wonten mawon nggih. Dan gak usah gelisah, pasti akan selesai. Kalau kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang beriman. Nah, yang di ayat kedua yang saya baca di surat Al-Baqarah ayat 287 nih. Allah mengutus seorang rasul. Allah menjamin tiang orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu akan mudah memperoleh petunjuk dan akan diberikan petunjuk. Terus ini jaminannya oleh Allah. Wong iman iku akan mudah memperoleh petunjuk, memperoleh jalan. Pasti ada jalan. Gampang golek jalan lan akan dijamin untuk dikasih jalan oleh Allah. Sebaliknya, tiang-tiang kafir yang jauh dari Allah, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang meninggalkan ajaran Allah, perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, maka sesungguhnya dia sedang mencari kesulitan untuk dirinya dan dia akan jauh dari solusi kehidupannya. Jamaah rahimakumullah. Kena napa kula kok Mas Tani jenengan temriki niki diundang kali Allah. Kersane niki wonten bedane nggih, wonten bedane. Jenengan kali tiang-tiang sing mboten beriman ya. Nek tiang niku mboten beriman, mboten eling nang Allah. Mangan iki lho. Wis dianggap biasa. Ngombe dianggap biasa.
Iso melaku dianggap biasa. Bisa pakai baju dianggap biasa. Bisa mandi dianggap biasa. Niku sing mboten memahami hakikat yang beriman. Tapi nek yang beriman itu luar biasa. Saya duduk begini ini, dalam hati saya, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah, saya bisa di sini. Jenengan makan, itu juga bersyukur pada ya Allah, saya bersyukur padamu ya Allah, saya bisa makan hari ini. Saya bisa minum, saya bersyukur padamu ya Allah. Jadi setiap aktivitas yang kita lalui, orang-orang beriman itu menyadari bahwa semua kalau tidak atas kehendak Allah, tidak mungkin bisa. Ini kan karena saya hebat, ini karena saya memang sudah saya persiapkan. Iya betul. Tapi kalau biidznillah, semua atas izin Allah. Jadi nggak boleh sombong. Nah, orang-orang yang menganggap apa yang kita lakukan itu biasa sebagai rutinitas, tidak ada keajaiban bahwa itu dari Allah, maka ini hati-hati, kita sedang digiring untuk ingkar nikmat. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus menghadirkan Allah. Nopo-nopo sing saged kita lakoni, hadirkan Allah. Ya Allah, tanpamu ya Allah saya nggak bisa. Tanpa kehendakmu ya Allah saya nggak bisa. Dan inilah yang akan membuat nilai kehidupan kita. Bayangkan jenengan mau masuk masjid, ada yang dengan sadar kaki kanan berdoa, ada yang cuek, nggak ingat. Itu contohnya bahwa orang-orang beriman itu selalu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu akan senantiasa diintai oleh Allah, dipantau oleh Allah. Satu bulan yang lalu saya menjenguk teman yang sudah lama nggak silaturahim, saya silaturahim. Teman perempuan bersama suaminya. Hari itu sehat, masih sehat. Sehat sekali, nggak ada tanda-tanda apapun. Saya sampai rumah ada kabar. Teman saya tadi amputasi. Dipotong kakinya. Duh, ada apa? Padahal waktu saya ke sana nggak ada tanda-tanda apapun. Hidup kados ngoten niku. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Maka ini pentingnya kita mengingat Allah, karena kita tidak tahu saat apa Allah akan menguji kita. Maka ketika kita sedang diuji oleh Allah dan itu kita sudah persiapan, maka ketika kita sudah meninggal dunia, dicabut oleh Allah, kita dalam kondisi iman pada Allah. Bayangkan jenengan waktu gelisah, waktu gelisah. Suwede stres galau. Napa sing jenengan pikiraken? Enggak ada dipikirkan. Pokoknya marah, stres, galau. Nah, andaikan saat itu terus malaikat maut datang, pertanda su'ul khotimah. Maka mengapa kita ini harus diwajibkan orang beriman selalu bahagia? Karena di detik berapa, saat apa Allah mengutus malaikat maut untuk menjemput kita, dan pastikan kita dalam kondisi bahagia saat itu. Itu yang dimaksud irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ada persiapan batin, persiapan spiritual. Malam itu suami istri sedang nonton TV. Ini cerita teman saya, fakta, teman dari Surabaya. Tiba-tiba istrinya menjerit, Mas. Kaget itu dari belakang. Ada apa? Ini kenapa mata saya ini? Kenapa mata saya? Padahal nonton TV bersama, ditinggal suaminya sebentar ke belakang, ada jeritan seorang istri, ternyata dia nggak bisa melihat, gelap.
Siapa yang menghendaki seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Semua akan terjadi cepat dan tanpa kita bisa mengendalikan. Maka kita harus penuh persiapan ini, penuh persiapan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di Ramadan ini saya pesan kepada para yang hadir di sini ini. Ini pompong masih belum separuh ini ya, belum selesai ini. Ini serius ini ya. Saya pesan pada panjenengan sedaya niki. Termasuk kula maksudnya nggih. Jenengan nyuwun apa? Ten akhir Ramadan iki nyuwun apa? Ten Allah nyuwun apa? Lho niki penting niki nggih. Nek jenengan iki mboten nyuwun napa-napa eman iki. Apapun yang jenengan lakukan di Ramadan ini berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Terus ngomongin jenengan saat ini nih itu berbisa. Semua akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Jadi pumpung gurung entek niki kudu ndonga. Kula sampun nggih. Tapi rahasia mboten iso kula sampaikan. Nah, jenengan kudu berdoa nih. Bisa untuk pribadi, bisa untuk keluarga, bisa untuk istri, suami, anak, cucu. Wis mboten bondo mawon nggih, jenengan donga. Sing pemuda, sing remaja nggih ngoten niku. Berdoa kepada Allah. Wis tokno kabeh. Allah Maha Kaya enggak pernah habis. Nikmatnya dari Allah enggak akan habis. Ini ki serius niki, Mas Sarul ya. Tenanan niki. Jenengan nyuwun ten Allah. Mungkin punya masalah apa? Sekarang berdoa sungguh-sungguh. Minta diselesaikan oleh Allah, termasuk yang punya hutang. Setelah ini langsung lunas. Siapa yang bisa menduga? Ya, pasti kalau kita dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini tentang hijrah ya, tentang hijrah. Nah, Ramadan ini kita tandai, kita tandai bahwa Ramadan ini adalah hari spesial, menjadi momen, menjadi tempat dan waktu untuk berubah. Ikrarkan diri, bersumpah kepada Allah. Ya Allah, saya Ramadan ini saya harus melakukan begini ya Allah. Ya Allah, saya mulai Ramadan ini saya memplanning ini ya Allah. Ya Allah, saya mulai Ramadan ini saya harus bersikap pada anak, pada suami, istri begini ya Allah. Ini kita jadikan alasan. Menunggu waktu apalagi? Ini saat yang terbaik untuk berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun ngantos ragu niki, wis hakul yakin, wis yakin. Sing gawe apa ya sing gawe dhewe nggih Allah, sing rumat nggih Allah, sing nyediakan apapun nggih Allah. Nah, pasti napa sing kita sampaikan iki dicatet kali Allah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat terbaik untuk berubah, minimal dari niki hati kita. Ya Allah, benar ya Allah, saya ingin berubah ya Allah, saya ingin berubah. Dibantu dengan lisan. Jadi asline lisan itu gak sepiro penting, ini hanya alat bantu. Sing penting itu niki. Sing penting niki. Jadi ono wong ngomong tapi bertentangan dengan jiwanya. Sing dikabulno sing lisannya atau ini? Ini yang dikabulkan oleh Allah. Jadi berazam, berikrar kepada Allah dengan batin yang penuh dengan semangat. Terus dibantu dengan lisan, berdoa di sisa waktu Ramadan ini. Nah, pasti jenengan sudah punya bayangan, aku iki kudu nyuwun apa? Aku apine njaluk apa? Nah, jenengan sing luwih semerep. Untuk sesuatu yang gaib, maka kita harus mengetuk Sang Maha Gaib, Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing ngerti 1 minggu, 1 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun sing badhe ndugi niku napa? Yang tahu adalah Sang Maha Pemilik kegaiban, Allah Subhanahu wa taala. Maka penting niku rencana, bermimpi,
Jenengan berdoa kan padha karo mengetuk itu Allah. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Nah, hijrahkan diri kita di momentum Ramadan ini. Dan saya ingatkan, yang penting adalah hati kita. Ada keserasian dengan apa yang kita ucapkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, tentang hijrah ini jadi ada hijrah dohir, ada hijrah batin. Saya membaca 5 buku kitab sirah ya. Termasuk bukunya Khure Shihab ya, Al-Mubarakfuri ya, Ibnu Hisham Al-Ghazali ya, tentang hijrah. Ternyata ada esensi yang luar biasa. Ada makna yang terkandung di situ. Saya tanya adik-adik, sebelum hijrah ke Madinah, hijrah yang pertama kali kemana? Kemana hijrah pertama kali? Nah, yang sekarang daerah Ethiopia itu ya. Nah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan karena ketakutan. Loh, kenapa Nabi Muhammad SAW takut itu? Allah saja bisa menghancurkan itu pasukan orang-orang kafir yang memusuhinya. Jadi esensi menurut sirah yang saya baca itu, hijrahnya Nabi itu bukan karena ketakutan, bukan karena licik, bukan pengecut, bukan. Hijrahnya Nabi pertama adalah sebuah strategi. Yang kedua untuk menguji orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah ingin membuat musuh-musuh itu bergetar. Dan Nabi Muhammad SAW itu canggih luar biasa strategi perangnya dalam mengecoh musuh itu. Jadi kalau kita ini berfokus kepada hijrah karena ketakutan, maka tidak pantas seorang nabi itu takut kepada orang-orang kafir. Maka yang lebih pas di sini adalah Nabi Muhammad SAW ini melakukan pemurnian terhadap para sahabat. Maka salah satu letak untuk menguji itu adalah dengan berhijrah. Nah, para hadirin rahimakumullah, orang-orang kafir itu harus dibuat gentar. Musuh-musuh Allah itu harus dibuat gentar. Sama panjenengan ini ya. Kalau jenengan ini merasa lemah di hadapan orang-orang yang memusuhi dalam tanda kutip jenengan, maka mereka akan menghinakan. Maka seorang yang beriman yang dijamin oleh Allah itu harus merasa yakin. Dia tidak gentar dalam mempertahankan kebenarannya. Nah, waktu hijrah ke Ethiopia itu, ya, ke Raja Najasyi itu, orang kafir nggak mengira itu. Loh, kenapa ya Nabi kok justru dia menuju ke Raja Najasyi, minta perlindungan di sana. Ada apa? Ini juga sebuah strategi. Apa maknanya? Kita nggak boleh meremehkan orang walaupun dia tidak sepaham dengan kita, walaupun dia ghairul muslim, ghairul Islam, walaupun dia orang kafir, tetap kita harus berbuat baik secara sosial. Dan ternyata ketika menemui Raja Najasyi itu, dia disambut dengan baik. Dan orang-orang kafir itu kaget. Duh, kok bisa diterima? Itu sudah kucil hatinya. Orang-orang kafir sudah kecil hatinya. Duh, masa ini yang beragama Nasrani, Raja Najasyi itu orang beragama Nasrani kok mau menerima utusan Nabi Muhammad SAW?
Waktu itu menghadap 2 orang itu yang diutus oleh Nabi untuk menjajaki itu. Ternyata diterima dengan baik. Dan ini sekali lagi sedang mengecoh orang-orang kafir. Ternyata yang disangka pasti nanti di sana ditolak. Ternyata tidak, justru diterima. Justru diterima dengan baik. Nah, akhirnya di situ di Ethiopia itu Rasulullah bersama para sahabat yang beberapa riwayat ada yang menyatakan 12 orang yang ikut datang itu. Di situ menyusun strategi. Dia ingin membangun moral. Membangun moral kepada orang walaupun tidak seagama. Nah, kita ini diajarkan ya. Jadi kita nggak boleh benci pada orang yang memang belum baik ya. Nggak boleh benci dengan orang yang dibenci, membalas kebenciannya dengan kebencian, nggak boleh. Dan itu tidak diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sopo ngerti, ben iku jadi pendukung. Siapa ngerti besok menjadi anggota yang militan. Jadi jangan membenci orang yang tidak suka dengan kita. Nah, itu ajaran welas asih dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, para sahabat yang di situ itu sejumlah 12 atau 19 orang di sana itu melakukan strategi sambil memantau bagaimana reaksi orang-orang kafir di sana itu. Akhirnya ada orang-orang kafir itu yang tahu, ngerti bahwa beberapa sahabat sedang melakukan hijrah ke Ethiopia menemui Raja Najasyi. Akhirnya diutuslah utusan orang-orang kafir itu untuk menghasut raja bahwa utusan itu dia menghinakan Maryam Isa sang Maryam itu ya, Nabi Isa, tapi dia menganggap Tuhan Isa. Dihasut itu. Nah, waktu itu raja tidak lantas marah. Tidak langsung tiba-tiba marah, enggak. Dikonfirmasi, dipanggil lagi utusan Nabi itu, waktu itu masih di situ ya. Apa benar? Apa pendapatmu tentang Isa putri Maryam itu? Oh, Isa adalah seorang hamba Allah, seperti yang dikatakan oleh seorang Nabi Muhammad SAW, seorang nabiku, bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan hamba Allah. Setelah mengatakan begitu itu, dengan masih bersikap santun, raja itu menyuruh pulang. Apa yang kita tangkap di sini nih? Bahwa kita dalam berdakwah itu harus menguasai medan, harus mengetahui strategi, harus mengetahui tata cara, termasuk menjaga adab dengan seseorang. Ini penting. Kesopanan. Tidak hanya kepada orang yang menyukai kita, tapi kepada orang yang membenci kita, kita harus juga menjaga kesopanan kita. Itu hijrah pertama. Lalu pulang lagi ke Mekah. Reaksi orang-orang kafir, para hadirin rahimakumullah, itu semakin membuncam, semakin memuncak kemarahannya. Ada yang diintimidasi secara fisik. Dan itu para sahabat itu menerima, maksudnya itu sebagai konsekuensi. Orang yang mempertahankan kebenaran itu pasti ada risiko. Kata jenengan, nanti misalnya mempertahankan sebuah kebenaran, dikucilkan, dibenci, ya gak disopo, ya itu sudah biasa. Yang penting jenengan meyakini bahwa itu benar. Dan yang tidak boleh adalah menyalahkan orang lain dan merasa diri kita benar. Maksudnya kita ini bertahan dengan kebenaran yang kita yakini, tapi kita tidak melecehkan orang lain. Itulah sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW. Walaupun ditindas secara fisik, walaupun fisiknya terus diboikot, tapi para sahabat semakin tangguh. Dan
hijrah besar-besaran itu ketika di Madinah. Secara 13 di Mekah, 13 tahun di Mekah itu, lalu ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Ingin menunjukkan pada orang-orang kafir, hei wong Mekah, ora awakmu tok sing gelem nrimo Islam. Maksudnya saksikan suatu saat nanti kota Mekah ini akan menjadi dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan orang-orang yang menerima Islam itu nanti pertama kali bukan di Madinah, bukan di Mekah ini, tapi ada di Madinah. Ini juga kecohan ini. Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, hijrah ke Mekah. Dan ini sekali lagi ingin mengkristalisasi, ingin memurnikan bagaimana niat dan semangat beriman, berislam waktu itu. Kita nggak akan pernah tahu kekuatan kita sebelum Allah menguji kita. Jadi jenengan sabar, akhirnya diuji lewat apapun. Jajal lah kok melete tenan. Jari sabar. Diuji oleh Allah. Jadi Allah itu akan menguji sesuai dengan kekuatan kita. Kekuatan kita di mana, maka itulah akan diuji. Orang-orang yang berteriak-teriak anti korupsi, orang-orang yang berteriak bahwa korupsi harus dipotong tangan, pasti Allah akan menghadirkan ujian bagi dia. Ujian apa? Mungkin dia dijadikan pejabat. Dan itu sunatullah. Jenengan raosaken mawon. Jenengan iku diuji termasuk kula niku sesuai dengan kekuatan kita. Nopo sing jenengan ngomongno iku pasti nanti akan diujikan oleh Allah. Nah, ini wonten hubungannya kali kenapa kita harus bersikap biasa saja kepada orang-orang yang memang itu belum beriman, belum diberi hidayah oleh Allah. Karena kita nggak tahu posisi kita nanti bagaimana. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Menghadapi anak sing isih mbandel, wis santai mawon. Ibu-ibu mboten usah stres-stres. Kabeh pasrahno Allah. Sementing jenengan pun maringi contoh sing apik. Wis gak usah galu-galu nemen, nambah loro nggo. Sing rumah tanake sapa? Pasrahkan kepada Allah, jenengan pun berusaha untuk memberikan contoh tauladan. Pasrahno Allah. Karena dengan sudah susah payah, sudah dengan segala upaya untuk dilakukan, tapi belum bisa. Tenang saja, tenang saja. Itu menguji kesabaran bapak dan ibu. Begitu juga dengan menghadapi suami, menghadapi istri, sama, prinsipnya sama. Andalkan Allah, andalkan Allah. Empun ngantos jenengan iki rumongso terus iso kuat menghadapi masalah, nggak bisa dan nggak mungkin bisa kalau tidak campur tangan Allah. Semakin jenengan dekat dengan Allah, maka semakin ringan beban batin kita ini. Jangan metu, gak usah khawatir. Ya Allah, sapa sing jaga bojoku kae? Ya Allah, sapa sing jaga anakku? Oh, ada Allah. Ya serahkan, ya Allah, saya ini bepergian, ya Allah, saya pasrah di rumah, ada anak saya, ada istri saya, ya Allah. Jenengan yang maha pemelihara yang terbaik. Saya enggak takut, enggak ragu, ya Allah. Menghadirkan Allah. Nah, hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga di situ Nabi Muhammad SAW ada takut, tahu. Jadi ada beberapa sahabat, enggak banyak waktu itu. Terhitung menurut sejarah yang saya baca, sekitar ada tidak lebih dari 10 orang. Itu yang enggak mau berhijrah karena lebih mementingkan urusan dunia. Enggak mau. Ya Nabi, saya iman, saya ini sudah beternak di sini. Ya Nabi, saya sudah ini baru bangun rumah ini. Iman. Ya Nabi, ini saya barusan menikah ini, istri saya enggak mau diajak hijrah. Ada beberapa yang enggak mau. Justru di situ itulah Nabi Muhammad SAW mengetahui di mana kemurnian, ketangguhan, militansi, loyalitas kaum muslimin terhadap wahyu Allah. Nah, kita ini berjuang di Muhammadiyah, berdakwah di Muhammadiyah, pasti pernah mengalami ujian-ujian itu di Ibu Aisyah,
Muhammadiyah, IPM, Pemuda, pasti semuanya diuji oleh Allah. Dan sikap kita ketika diuji oleh Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, jangan mengikuti prasangka orang-orang munafik, yaitu mereka menyalahkan. Enggak boleh. Gara-gara awakmu iki. Iya sakjane gak ngono, saiki dadi ngene, gara-gara awakmu, enggak boleh. Kalau kita ini merasa menjadi pelaku, menjadi pendakwa, maka tidak boleh untuk menyalahkan orang ketiga, keempat dan lain sebagainya, atau mengkambing hitamkan orang lain. Jenengan kalau gentleman itu harus bertanggung jawab. Ya ini salah saya. Ya ini saya harus bertanggung jawab. Ngoten, itu gentleman. Itu sikap yang diajarkan oleh Nabi. Dan orang-orang yang suka menyalahkan itu tadi, itu seperti orang-orang munafik ketika dia diuji oleh Allah, maka dia menyalahkan Muhammad. Wahai Muhammad, gara-gara kamu saya menderita. Wahai Muhammad, ya manggilnya Muhammad. Wahai Muhammad, gara-gara kamu ini saya jadi begini. Gara-gara kamu ini saya jadi begini. Menyalahkan. Dia nggak mau introspeksi. Nah, giliran mendapat wa ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Giliran mendapat kebaikan, sewenang iki ilmu iki, aku memang berat itu mendapatkan ini. Nek oleh elek nyalano koncone, nek oleh apik dia bangga. Ini hasil jerih payah saya sendiri ini. Wis sama gak melu-melu iki. Pokoknya aku tok. Itu kalau sudah mendapat nikmat ya. Beda kalau mendapat kesengsaraan tadi itu, menyalahkan orang lain. Ya. Nah di dalam keluarga juga begitu. Gak boleh saling menyalahkan, semuanya introspeksi. Kalau saling menyalahkan gak ada habis-habisnya. Orang yang mengaku bersalah itu tidak turun derajatnya. Tiang sing sering mengaku bahwa saya bertanggung jawab, saya salah, iku ora runtuh kehormatane, mboten. Itu justru menunjukkan tawaduk luar biasa. Wis gak apa-apa iki salahku wis. Wis gak apa-apa iki aku sing tanggung jawab. Wis. Mantap iku. Kesatria tenanan iku. Kalau menyalahkan nggak ada habisnya. Dan semua orang bisa melakukan. Tapi kalau dia merasa bahwa dia bertanggung jawab, dia merasa bahwa dia yang bersalah, itu baru luar biasa itu ya. Bayangkan waktu Nabi Muhammad SAW ya, menyaksikan di periode Khalifah Umar bin Khattab ya. Sahabat Nabi ya. Waktu itu ada seorang pemuda yang mau dihukum mati. Lalu dia meminta kepada mau dikisos itu ya. Meminta kepada khalifah, "Wahai khalifah, saya mau pulang dulu, izinkan saya pulang." "Enggak boleh. Kamu enggak boleh pulang." "Kenapa ya Nabi? Saya masih punya kewajiban di sana. Saya harus menyiapkan ini istri saya, anak saya harus ini menyampaikan wasiat." Enggak boleh sebelum kamu punya jaminan. Terdiam pemuda tadi itu. Jaminan apa? Lalu ada ini dari sana, dari belakang ada seorang pemuda namanya Salman Al-Farisi. Angkat tangan, "Ya Khalifah, saya akan menjadi jaminan untuk sahabatku ini." Maju dia. "Kenapa kamu menjadi jaminan?" "Saya tidak ingin nanti terjadi fitnah. Di suatu saat nanti akan terkenal sebuah berita cerita. Ini terdapat seorang muslim yang tidak cinta dengan saudaranya. Maka hari ini saya cinta pada saudaraku, saya akan menjadi jaminan. Tapi Anda nanti dihukum mati." "Siap, dihukum mati." Akhirnya pemuda yang mau dikisos tadi itu pulang ya. Pulang. Pemuda-pemuda yang lain ada di situ semua geremeng itu. Aduh, siapa ya pemuda itu? Nggak ada yang kenal. Karena barusan dari kota, baru pulang. Siapa kok begitu baiknya menjadi jaminan akan menghadapi kematian? Ini penguji keimanan ini. Akhirnya pas kurang 1 jam
mau di Algojo sudah siap ini mau dihukum mati ini. Karena dia sedang, kenapa dia di kisos? Dia sedang membunuh seseorang yang tanpa disengaja. Wah, ini sudah beberapa menit nggak datang-datang. Ini sudah disiapkan, ini sudah mau di kisos sang pemuda tadi, Salman Al-Farisi tadi. Akhirnya tiba-tiba datang dari kejauhan, lari, tersengal-sengal nafasnya. Seorang pemuda tadi yang mau di kisos tadi datang. Orang-orangnya di situ juga kaget itu. Wah, ngapain itu pemuda bodoh itu? Wong sudah ada penggantinya, kenapa dia datang? Kok nyari mati? Terus ditanya Khalifah, wahai seorang pemuda, kenapa kamu kok di sini? Kamu kan sudah dijamin oleh Salman Al-Farisi, kenapa kamu datang di sini? Saya tidak ingin ada cerita di tengah-tengah kaum muslim bahwa ada orang muslim yang pengecut menghadapi masalah. Maka saya datang walaupun dari jauh, saya lari sekencang-kencangnya dalam rangka untuk memenuhi janji saya. Masya Allah, semua beristighfar saat itu ya. Dan endingnya nggak jadi dikisos karena sang keluarganya sudah memaafkan ini. Nah, ini jiwa-jiwa kesatria, para hadirin jamaah rahimakumullah. Jiwa tanggung jawab, jiwa kesatria, jiwa mencintai sesama. Orang-orang yang diajak hijrah oleh Nabi Muhammad SAW ke Mekah, ke Madinah, itu adalah orang-orang yang sudah teruji keimanannya, persaudaraannya sudah luar biasa. Dan sahabat Ansor yang di Madinah menyambut dengan gegap gempita, menyambut dengan senang. Dirangkuli, ini temanku yang lama sudah nggak pernah ketemu ini. Walaupun dia nggak pernah kenal, nggak pernah namanya juga nggak pernah tahu, wajahnya juga nggak pernah tahu, tapi berangkulan seakan-akan sudah dekat karena didekatkan dengan keimanan. Setelah mendengar orang-orang kafir di Mekah mendengar bahwa penduduk Madinah itu menerima dengan totalitas, nggak ada yang bersengketa dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Geger kota Mekah itu. Ternyata Nabi itu maksudnya ingin mengislamkan, menundukkan Mekah itu dengan memakai cara lain. Dengan cara dia menggunakan orang ketiga, maksudnya menggunakan kekuatan yang lain untuk membuat gentar musuh Allah yang ada di Mekah. Semakin kecillah orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu. Waduh, ini orang-orang Madinah semuanya mendukung Nabi. Waduh, ini orang-orang Madinah semua menjadi militan nanti. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap jengkal kaki orang-orang beriman itu akan mengandung sebuah kekuatan. Niki nek kula mboten teng ngajeng niki jenengan mboten saged ningali kula niki. Niki kula ngangkat HP jenengan saged ningali HP. Termasuk mic niki, nggih. Ini maksudnya bahwa setiap perilaku orang-orang beriman, wong melaku, masya iku wong stres, wong gendeng, iku gak ono bedane karo wong waras. Ketika dia berjalan pasti akan menjadikan perhatian. Sama ketika orang beriman itu melakukan aktivitas, beramal soleh, itu semua akan mengandung kekuatan. Jadi mboten enten sing wis pro aku sia-sia, mubadir, mboten enten. Tiang yang beriman itu melakukan sesuatu mboten enten sing mubadir, tetap disimpan oleh Allah, disimpan oleh Allah, disimpan oleh Allah. Itu nanti akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita benjing. Jadi mboten usah nek wis pun diparingaken, pun disedekaken, jenengan pun ngantos, aduh ketun aku Mas. Ketun aku. Padahal niku mboten ilang. Jenengan pun ngomong ketun niku padha disindir kali Allah niku ten Al-Qur'an itu. Jadi memberi dengan disebut-sebut ya, dengan menyakiti sang penerima, wis entek amal itu. Jadi mulai saat ini dan selanjutnya, kalau kita melakukan sesuatu, nopo mawon, loh ya, entek. Jam pinten nih? Mau ya? Kira berapa menit? 10 menit. Nek badhe nglakoni napa mawon, niku mboten usah kuwatir. Allah akan mencatat, menyimpan. Iku ibaratnya tabungan, jenengan iku investasi.
benjing niku jenengan pundhut malih niku. Dadi gak ana sing ilang. Mulai diikhlaskan mawon. Senaosa niku kadang-kadang sing kita bantu, sing kita tolong iku mengecewakan, iku ujian dari Allah. Wis pokoke diikhlasno, diikhlasaken. Itulah perjuangan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi para sahabat rela meninggalkan hartanya, rumahnya, istrinya untuk perjuangan Islam dan nanti akan dinikmati. Hadirin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Ansor itu penuh totalitas ikhlas menerima kaum muslimin hijrah. Itu jumlahnya yang gelombang pertama ke Mekah itu 103, gelombang kedua 213. Ya, itu ada 3 gelombang waktu hijrah ke Mekah itu. Ya. Di sana menyusun kekuatan, bermusyawarah, ya. Membangun masjid, bau membau. Mboten enten niku, mboten enten iki awakmu suku iki, mboten enten. Itu hanya sekedar alamat. Nah, lajeng setelah di Madinah selama 12 tahun itu dan sebelum sampai habis masa itu, lalu Nabi menyuruh beberapa orang untuk memantau kondisi Mekah. Kondisi Mekah dipantau bagaimana perkembangannya. Oh, sekarang sudah berubah. Jadi mulai sadar. Itu tentu semuanya atas kehendak Allah ya. Jadi orang-orang muslim yang tinggal di sana itu terus dengan penuh semangat mengorbankan dakwah Islam. Akhirnya terjadilah peristiwa agung dan itu ditandai dengan Muharram itu ya. 1 Hijriah, peristiwa hijrahnya itu. Yaitu pembukaan kota Mekah tanpa peperangan, tanpa darah tertumpah. Jadi setelah di Madinah menyusun kekuatan, Nabi diterima dengan baik, akhirnya kembali lagi ke Mekah, menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Dan tidak ada agama yang sesukses Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau awal-awal ya ada intimidasi, ya, ada beban fisik, tapi ketika penaklukan Mekah, niku mboten enten kurban, mboten usah perang. Orang-orang kafir langsung takluk, mboten wani ngelawan. Karena apa? Tahu kekuatan orang-orang Ansor itu ngerti. Nah, ini yang menjadi kekuatan ini para hadirin ya. Yang menjadi ketakutan musuh Islam itu adalah kekompakan. Kompak, utuh, barisaman, sop-sopnya harus rapi, yang kuat. Sesama di internal jamaah ini harus menjaga ini, menjaga rasa, ya, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Jangan sampai hanya masalah yang kecil terus membuat kita cerai-berai, menjadi lemah kita. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika sudah di Mekah, maka disitulah dimulai peradaban baru, dimulai masyarakat baru di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Di situ melindungi orang-orang Nasoro, melindungi orang-orang Yahudi, melindungi orang-orang ahli kitab. Tidak ada ketakutan sama sekali, mereka dilindungi. Walaupun Islam agama mayoritas saat itu di Mekah, waktu penaklukan Mekah, tapi Islam tidak berbuat kasar. Nah, kata musuh-musuh Islam itu menang karena ditegakkan oleh pedang. Nah, itu salah kaprah itu, ya, bohong itu. Itu propaganda. Islam ditegakkan dengan marwah. Islam ditegakkan dengan keberanian. Pedang itu diangkat ketika dilawan,
pedang itu diangkat untuk mempertahankan diri. Seperti perang Uhud, perang Badar, itu mempertahankan diri, bukan memulai, bukan. Jadi salah besar kalau menganggap Islam karena menang di ujung pedang, tidak. Tapi karena kekuatan, loyalitas, komitmen dan keberanian dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi propaganda orang-orang muslim, orang-orang kafir, propaganda orang-orang kafir, menganggap Islam itu agama yang dipaksa. Tadi menganggap bahwa Islam menang karena pedang. Ini yang kedua, Islam itu jaya karena paksaan. Ini justru malah salah kaprah. Islam disebarkan dengan ramah, Islam disebarkan dengan santun. Nah, di Al-Quran sudah ada itu, la ikraha fiddin. Mboten enten maksa iku. Mboten enten. Kadang-kadang di Muhammadiyah ada fatwa, ada putusan aja ono sing enggak nglakoni. Kan mboten terus diboikot, diancam kan mboten. Kembali ke dirinya sendiri. Jadi Islam itu diajarkan dengan rahmat tamah, dengan kesantunan, dengan adab. Jenengan kata saya pelaku sejarah di daerah Modo Mluluk Ngimbang. Sing ngerti. Niki kula catet. Ada 9 masjid Muhammadiyah. Di Modo 5, di Ngimbang Sukorame ada 4 ya. Padahal sopo sing gak ngerti waktu itu. Yang bangun kita orang Muhammadiyah. Dari 0 sampai sudah finish. 2 diantaranya sertifikat Muhammadiyah. Tapi ada kelompok-kelompok yang lain dengan kasar, dengan tidak tahu malu merebut masjid itu. Dan mengusir para tokoh kita. Saya tahu persis. Dan sudah saya tulis di sejarah itu. Mereka nggak tahu malu. Mengusir dan merebut, ya, merampas masjid kita. Ya, tapi orang dewasa itu kan ya sudahlah, masjid bangun lagi. Enggak usah diladeni. Jadi tidak melawan, kita santun. Kata siapa Muhammadiyah itu kasar, terus kaku? Enggak. Jadi justru penuh kultural yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi salah besar. Nah, kenapa terkesan angker ya di Muhammadiyah? Kadang-kadang ada yang menganggap gitu. Ya karena pengaruh yang lain. Ya. Kata ini disertasinya Profesor Dr. Syafiq Mungguni itu karena pengaruh persis diantaranya. Ya katanya ini ada yang ini meneliti seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah itu ini akomodatif. Ya. Tapi dia tahu diri, maksudnya menjaga marwahnya, menjaga harga diri. Ya. Tidak mau berbuat kasar, tidak mau berbuat onar. Tapi dia sangat mempertahankan diri. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kisah hijrahnya Nabi itu sangat dramatis. Penuh dengan lika-liku perjuangan Nabi itu. Kita ini dibandingkan dengan perjuangannya Nabi, tidak ada apa-apanya. Enggak ada seujung kuku ini, enggak ada itu. Ya masih jauh sekali. Jangankan dengan Nabi, dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah aja, oh masih jauh sekali. Nggak jauh. Gitu mboten? Napa pun rumong saabot, sampun. Pun rumong saabot berjuang, dereng. Oh, makai diuji kali Allah niku. Nek jenengan ngomong dereng, siap ya. Awas sing ngomong dereng itu diuji kalau Allah gitu. Ya pokoknya harus siap itu, karena kita sudah berikrar itu ya, sudah berikrar bahwa kita li'ila li kalimatillah, berjuang di jalan Allah, dan insya Allah kita akan janji Allah di surat Al-Ankabut itu ya. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kemudahan bagi orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Purun tomboten diparingi jalan oleh Allah. Nah, dan itu hanya untuk orang-orang yang mau berjuang dengan ikhlas dan penuh sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, iki pun kurang 7 menit nih. Kita akhiri pengawasan kita, mungkin bermanfaat. Niku sing saged kula sampaikan. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu wa abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala qalbik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz Suud tadi. Mudah-mudahan ini mampu membuat kita untuk bisa ya memotivasi kita untuk selalu berjuang, dan ini menjadi ya menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berjuang untuk membela agama Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sampai di akhir bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kajian unggulan Ramadan di ranting sekarang ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.